Selamat pagi, saya Nida, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Rabu 3 September 2025, sedang berlangsung pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru dan kepala sekolah di Kabupaten Demak. Pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru dilaksanakan di SMP Negeri 1 Demak. Sementara itu, untuk pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah dilaksanakan di SMP Negeri 3 Demak. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam? Mari kita simak lebih lanjut. Kalau menurut kami di dalam pembelajaran mendalam ini sebagai pendekatan yang memuliakan dengan memberikan penekanan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran agar bermakna, menggembirakan melalui tentu olah pikir, ada olah hati, olahraga dan secara holistik terpadu. Untuk materi di pelatihan pembelajaran mendalam ini ada 7 modul ya yang kita sampaikan kepada peserta. Yang pertama ada pola pikir bertumbuh, kemudian yang kedua ada kerangka pembelajaran mendalam itu sendiri, kemudian perencanaan, asesmen, kemudian ada implementasinya juga, kemudian yang terakhir adalah inquiry kolaboratif begitu ya Bu. Kerangka pembelajaran mendalam itu ya praktek pedagogisnya, kemesraan belajarnya, lingkungan belajarnya, dan pemanfaatan teknologi digital. Jadi ini sangat penting supaya seiring dengan perkembangan zaman dan ini lebih meningkatkan kompetensi murid, anak didik kita lebih ke level ke tingkat tinggi. Jadi tidak sekedar memahami sampai menganalisis dan merefleksi. Modul pertama ada pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh ya pola pikir yang bisa berkembang lebih luas, berpikiran positif, berpikiran berbasis kekuatan, tidak terbatas, tidak berhenti. Jadi misalnya ada suatu kejadian masalah, misalnya ada sampah gitu. Sampah itu bagi orang yang pola pikir tetap itu dibiarkan karena sudah ada petugasnya, kan berarti berhenti sampai di situ. Tapi bagi orang yang punya pola pikir bertumbuh itu tidak seperti itu, bahwa sampah yang berserakan itu bisa menimbulkan penyakit, maka kita perlu ada kesadaran bersama, berkolaborasi supaya lingkungan kita bersih. Harapannya adalah peserta atau teman-teman guru kita mampu menyusun perencanaan pembelajaran berdasarkan prinsip, kemudian pengalaman belajar begitu. Nah, harapannya nanti bisa diimplementasikan di kelas, kemudian bisa meningkatkan inovasi dan juga meningkatkan kolaborasi, inquiry baik di lingkup sekolah maupun di jenjang yang lebih luas. Ketika pelatihan tadi sudah ada peer teaching ya, di mana masing-masing kelompok maupun individu dari mulai merefleksi dari perencanaannya, dari pembelajarannya, semua dianalisis baik oleh satu kelompok maupun satu kelas sehingga mendapatkan tambahan dan kesempurnaan di dalam buat baik perencanaan maupun di dalam aplikasi ketika pembelajaran itu sendiri. Saya Bapak Nur Koiri. Saya Ibu Dela dari Dempet SD Balerejo 3. Saya Tri Susilawati dari SD Negeri Brambang, Kecamatan Karanganyar. Sangat menyenangkan, tambah ilmu dan tambah teman juga. Mungkin sama ya Mbak ya, saya juga merasakan senang karena banyak tambah ilmu, tambah teman, dari fasilitator juga, fasilitas dari yang disediakan dari dinas juga baik dan memuaskan bagi kita, menyenangkan, terutama nanti kalau kita pulang mendapatkan ilmu yang baru. Saya juga sangat senang Mbak karena di sini saya mendapatkan pendekatan pembelajaran baru sehingga nanti saat pulang ke sekolahan refresh kembali, pembelajarannya tidak monoton seperti kemarin. Yang paling menarik bagi saya adalah kerja kelompok. Kita bisa bertukar pikiran, sharing-sharing apa yang belum ada kita tuangkan di situ. Jadi dari pengalaman antara satu kepala dengan kepala yang lain itu bisa menyatu dan asik, menyenangkan, menggembirakan. Dan waktu tadi pembuatan bisnis tadi, waktu ada kita berkucing
itu sangat menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan sekali ya Mbak. Dari awal mula saya itu pribadi ya ini tidak tahu sama sekali apa itu pembelajaran mendalam. Ya lebih tahu dan lebih mengerti itu apa pembelajaran mendalam. Yang menarik bagi saya dan mungkin tidak saya lupakan itu pola pikir yang dulunya saya alami itu pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Di situ saya tahu bahwa ternyata pada saat kita mendapatkan sesuatu yang baru itu tidak boleh memiliki pola pikir yang tetap, tapi harus selalu bertumbuh mengikuti perkembangan zaman.